pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Kubikos TRB C3 di dalam project yang sebenarnya ya. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi TRB C3-nya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian untuk tampilan awal seperti ini, hal yang pertama sekali harus kita lakukan yaitu adalah kita coba cek di bagian optionnya terlebih dahulu. Nah, di dalam optionnya ini ada beberapa tools yang harus kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita ya. Jadi yang pertama yang harus kita modifikasi yang cukup terpenting adalah di bagian option, kemudian di toolsnya file, itu ada yang namanya tool save model file when project are saved. Jadi di sini harus dicentang toolsnya ini. Tujuannya tools ini adalah untuk menjembatani antara pemodelan yang kita gunakan di dalam Kubikos TRB C3 dan di Kubikos TAS C3, yaitu salah satu aplikasi dari Kubikos juga. Berbeda aplikasi, hanya saja untuk pemodelannya itu bisa mengandalkan pemodelan dari aplikasi Kubikos TRB C3. Nah, kemudian ini kita klik OK ya, kita klik OK. Selanjutnya yang kedua adalah kita klik di sini toolsnya new. Nah, kemudian pastikan bahwa calculation rules yang digunakan itu adalah calculation rulesnya Indonesia. Kemudian kita klik di sini confirm. You cannot modify calculation rule after the clicking confirm. Kemudian kita continue, kita yes. Kenapa? Di sini dia tidak bisa merubahnya lagi setelah kita klik continue. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini tidak merubah tools atau calculation rulesnya ke Indonesia, itu nanti setelah kita klik yes tidak akan bisa kita rubah lagi ke Indonesianya. Jadi dipastikan di calculation rulesnya ini sudah terselect atau terpilih yang Indonesia. Kemudian kita klik di sini yes. Oke, ini kita sudah di tampilan aplikasi Kubikos TRB C3. Nah, kita mulai dari project setting. Nah, project setting ini kita mulai diawali dengan yang di floor setting. Kita klik di sini floor setting. Nah, di dalam floor setting ini sendiri ada beberapa tools yang harus kita modifikasi atau feature yang harus kita modifikasi. Yang pertama yang harus kita modifikasi adalah terkait dengan jumlah lantai, elevasi lantai yang akan kita kerjakan pemodelannya. Nah, secara default ini untuk yang si jumlah lantainya secara default itu hanya ada 3 lantai, foundation, ground floor, dan floor 1. Nah, kemudian juga di sini untuk yang foundationnya itu dia indikasinya adalah elevasinya minus. Kemudian yang floor 1 itu indikasinya adalah elevasinya plus. Nah, ini kita coba rubah dulu yang untuk tabel ini ya. Jadi tabel jumlah lantai dan elevasi lantai. Nah, ini referensinya adalah kalau kita mendapatkan gambar. Jadi ini ada contoh gambar, kemudian ada gambar potongan gedung. Nah, gambar potongan gedung ini kita coba kita aplikasikan ke dalam floor setting yang di aplikasi Kubikos TRB C3-nya tadi ya. Jadi di sini lantai 1 itu kita anggap sebagai di sini adalah ground floor. Jadi ini kita ganti dengan nama lantai 1. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan nama lantai 2. Kemudian lantai 2 ini kita coba cek elevasinya ya. Jadi elevasi dari lantai 1 ke lantai 2-nya kita coba cek. Di sini secara default elevasinya adalah 3 meter. Jadi beda tinggi antara lantai 1 dengan lantai 2 itu adalah 3 meter. Kita coba cek di gambar CAD-nya. Nah, di sini elevasi lantai 1 ke lantai 2 adalah 4 meter. Jadi kita ganti menjadi 4 meter. Oke, kemudian lantai 2 ke lantai 3 itu adalah 3,4. Jadi kita ganti di sini menjadi 3,4 ya. Selanjutnya 3,4 ya, 3,4. Selanjutnya kita coba cek lagi posisinya. Jadi di sini lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu adalah 3,4. Semua tingginya 3,4. Jadi kita klik di lantai 2-nya, kita insert floor saja nih 1, 2,
lantai 4 ya, sampai ke lantai 4. Kita coba cek lantai 4. Lantai 4 itu ke lantai 5-nya 3,4. Jadi kita klik lagi di sini insert floor. Lantai kita cek ya. Lantai 4 ke lantai 5 itu adalah 3,4. Jadi kita buat di sini 3,4. Lantai 5 ke lantai 6 itu adalah 4 meter ya. Kita ganti menjadi 4 meter. Lantai 5 ke lantai 6 ini 4 meter. Kemudian kita cek lagi lantai 5 dan seterusnya sampai ke lantai atas. Itu sampai ke lantai 15 ya. Sampai ke lantai 15 semuanya itu adalah 4 meter. Jadi kita tinggal klik saja lantai 5-nya ini, kita insert floor. Sampai tadi lantai, kita coba cek. Lantai 15 ya, lantai 15 ke 16. Nah, lantai 16-nya kita coba cek lagi. Itu adalah 3 meter. Lantai 16-nya ke lantai dak adalah 3 meter. Jadi kita insert floor. Ini adalah lantai 16 ke lantai dak itu 3 meter. Lantai 17-nya kita ganti menjadi lantai dak. Oke, kemudian lantai dak ke lantai atap dak ini 7 meter ya. Jadi kita klik lagi lantai dak, insert floor lagi ke lantai atap dak, lantai atap dak. Jadi di sini kita buat lantai atap dak. Nah, ini lantai dak ke lantai atap dak tadi 7 meter. Oke, kemudian kita coba cross check nilai elevasi yang ada di lantai atap dak apakah sudah sesuai dengan gambar potongan. Di sini elevasi lantainya itu adalah 68,2. Coba kita cek. Sudah benar ya, 68,2. Cara cross checknya seperti itu. Selanjutnya di sini kita coba insert floor lagi di bagian foundation floornya. Kita ganti floor strip satunya menjadi basement 1. Kemudian kita cek basement 1 itu elevasinya di minus 3,5 ya. Jadi di sini 3,5 dari lantai basement ke lantai 1. Jadi kita ganti di sini lantai basement ke lantai 1 adalah 3,5. Oke, kita sudah merubah untuk yang floor settingnya ya, jumlah lantai dan elevasinya. Kemudian step yang selanjutnya adalah kita menginput data gambar ke dalam aplikasinya si Cubicos TRB C3. Jadi kita input data gambarnya atau kita upload data gambarnya. Misalnya contoh di sini dengan data gambar ini kita input ke dalam aplikasinya kita dengan menggunakan toolbarsnya Identify. Kalau yang tadi ini adalah toolbarnya floor setting untuk setting lantai. Sekarang kita close, kita pindah ke toolbarsnya Identify. Kemudian di sini ada Drawing Manager. Nah, nanti di sebelah kiri layar ada muncul kata-kata Drawing Manager, kita pilih ADD. Kemudian di sini kita insert gambar CAD yang tadi kita lihat di aplikasi AutoCAD ya. Oke. Nah, di sini itu kita tugasnya adalah memecah gambar khusus gambar denah saja. Jadi kalau misalnya saya highlight, nah ini kita pecah khusus yang di dalam kotak putih nih ya, kita pecah. Nah, metodenya seperti apa? Misalnya contoh seperti ini. Jadi di sini ada tools yang namanya split. Jadi split ini bisa menggunakan split yang ada di sini atau split yang ada di toolbars. Boleh, kedua-duanya boleh. Misalnya kita gunakan split yang di toolbars ya. Nah, kita mulai dari denah kolom nih misalnya. Ini kita split. Oke ya, usahakan semuanya terselect. Jadi kita split seperti ini. Kemudian kalau sudah kita select, kita split, ada muncul garis berwarna kuning, kita klik kanan. Nah, muncul please input drawing name, kita isi denah kolom lantai basementnya atau kita klik di sini ya. Kita klik judul gambarnya, kemudian muncul di drawing name-nya, kita klik OK. Nanti indikatornya akan muncul lagi judul gambar baru di bawah gambar utamanya. Jadi tadi gambar utamanya itu adalah sampling, sekarang muncul denah kolom. Ini kalau misalnya saya perbesar, jadi muncul denah kolom lantai basement gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi splitnya. Jadi dipastikan kursornya di sampling drawing. Kemudian kita select lagi gambarnya.
Oke ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih atau kita klik judul gambarnya. Muncul lagi nanti di sini denah kolom lantai 1. Terus nanti sampai ke ujung sini ya. Jadi sampai ke denah rooftop, Jadi sampai ke denah rooftop. Oke, kita lanjutkan dulu untuk pemecahan data gambarnya. Oke, jadinya kalau seandainya kita sudah memecah gambarnya dengan menggunakan toolsnya split drawing. Nah, ini indikatornya adalah yang pertama nanti akan muncul garis merah kotak sesuai dengan apa yang kita pilih denah gambarnya. Kemudian di bagian drawing manager ini akan muncul judul-judul gambar baru sesuai dengan denah atau judul gambar yang tadi kita sudah pecah atau kita klik ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa diklik save. Nah, kita sudah membuat tadi 2 step. Step yang pertama adalah project setting untuk floor settingnya. Kemudian step yang kedua kita arahkan toolbarsnya ke Identify. Kemudian kita klik di sini Drawing Manager. Nah, Drawing Manager, kemudian kita klik ADD. Itu kita input data gambar yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi Kubico Sterbi C3-nya. Selanjutnya tadi data gambar ini itu kita pecah atau kita split dengan menggunakan data atau toolsnya split. Nah, ini kita select aja gambarnya, intinya adalah semua denahnya dan termasuk judul gambarnya itu harus terselect. Nah, kemudian nanti akan kita munculkan garis merah seperti ini setelah terselect dan muncul judul gambar baru. Nah, contoh sekarang kita klik kiri 2 kali untuk men-switch gambarnya khusus hanya gambar tadi yang di lantai denah kolom lantai basement. Kita mulai dari paling atas ya. Jadi tadi denah kolom lantai basement. Kemudian kita cross check dengan cara mengklik untuk yang jaraknya. Jadi di sini kita ada distance. Kita ingin memastikan apakah jaraknya itu sudah sesuai dengan skala yang dalam satuan milimeter. Di sini sudah benar ya 4500 skalanya. Nah, kemudian begitu project setting sudah, Identify sudah, nah kita coba membuat gridnya terlebih dahulu. Nah, gridnya ini kita buat dengan menggunakan konsep auto modeling. Jadi auto modeling itu adalah pembuatan modeling berdasarkan garis dan teks. Jadi di sini ada komponen garisnya grid dan teksnya grid serta jaraknya grid. Nah, ini kita gunakan toolbars Identify, kemudian kita klik toolsnya Identify Axis Grid. Di sini akan muncul 3 tools baru. Jadi kita klik dulu Pick Set Line, toolsnya Pick Set Line. Kemudian kita klik garis warna merahnya sehingga berubah menjadi warna biru. Setelah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan sehingga nanti titik-titik merahnya, garis titik merahnya jadi hilang. Kemudian kita klik di sini toolsnya Pick Label, kita klik teks dan jaraknya. Kalau sudah berubah jadi warna biru juga, itu kita klik kanan juga nih, kita klik kanan juga, baru kemudian kita pilih di sini Auto Identify. Nah, sudah muncul grid yang baru. Nah, ini bisa kita save. Jadi di sini kita sudah membuat untuk grid yang baru ya. Jadi grid baru ini tujuannya adalah untuk mensejajarkan gambar dari satu gambar ke gambar yang lain. Nah, ini misalnya kita klik kiri 2 kali denah kolom lantai 1. Kemudian kita harus relocate. Kita relocate ke, nah ini ya gambar denah lantai satunya, kita klik as A1 dan kita relocate ke as A1 juga di sini. Oke, kalau sudah ini kita coba lagi ke lantai yang lain, klik kiri 2 kali. Lantai lainnya kita relocate lagi. Kemudian as A1 nya juga kita pindahkan ke sini ya. Setelah semua denah atau layout ini kita relokasi sesuai dengan grid yang berwarna hijau, nah ini bisa kita nyatakan bahwa si pemodelan ini adalah pemodelan yang bisa kita save as sebagai master file. Oke, master file. Kemudian di sini kita save ya. Kenapa kita nyatakan ini sebagai master file? Ini master file bisa kita distribusikan atau kita berikan kepada rekan kita yang memang di dalam satu project ini dikerjakan itu secara berbarengan. Pengertiannya berbarengan adalah misalnya di sini
untuk yang denah lantai basement sampai dengan lantai 6 misalnya si user A. Kemudian nanti untuk lantai 7 sampai lantai rooftop itu misalnya si user B. Jadi nanti kemudian di akhir pemodelan itu kita bisa menggabungkan atau merge antara pemodelan si user A dan si user B. Jadi itu dia untuk bagaimana step by step membuat persiapan pemodelan. Jadi kalau tadi kita simpulkan secara garis besar, persiapannya adalah kita membuat file baru. Kemudian yang kedua kita lakukan project setting. Di sini kita lakukan floor setting. Kita tambahkan jumlah lantai dan kemudian kita modifikasi beda tinggi antar lantainya. Setelah itu kita coba cross check antara elevasi denah lantai bawah atau basement dengan elevasi denah yang paling atas. Kalau angkanya sudah sesuai, nilai bottom elevasinya dengan elevasi yang ada di dalam potongan gambar, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke step yang berikutnya, yaitu di bagian Identify. Identify ini kita klik di sini Drawing Manager tadi ya, Drawing Manager. Kemudian kita klik ADD, kita input gambar CAD-nya. Kemudian kalau gambar CAD-nya sudah kita input, tampilannya akan seperti ini ya tadi. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah kemudian khusus untuk yang tadi denahnya saja itu kita pecah dengan menggunakan fungsi split drawing. Jadi kita gunakan fungsi split drawing, kemudian sampai ke denah lantai yang rooftopnya ini ya. Jadi denah kolom dan denah lantai rooftopnya itu kita pecah. Selanjutnya setelah kita pecah gambarnya, kita klik salah satu denah. Kemudian di salah satu denah ini kita gunakan fungsi yang namanya Axis Grid untuk membuat pemodelan secara auto modeling dengan cara di toolbar Identify kita klik di sini Identify Axis Grid, kita klik di sini Pick Side Line, kita klik garis putus yang warna merahnya, kemudian kalau sudah berubah jadi warna biru kita klik kanan, kemudian Pick Label kita klik identifikasi atau di sini labelnya si grid dengan jaraknya si grid. Kalau sudah berubah menjadi warna biru juga setelah kita klik, baru kemudian kita klik kanan dan terakhir kita klik Auto Identify. Sehingga apabila muncul garis seperti ini, nah kemudian kita klik kiri 2 kali denah lantai yang lain dan kita relocate. Nah dengan titik yang sama, misalnya di as A1, gambar CAD-nya kita pindahkan ke garis yang berwarna hijau juga A1 sampai dengan gambar yang terakhir. Oke, itu dia bagaimana membuat preparation pemodelan, khususnya adalah menginput data gambar, membuat grid, merubah elevasi lantai dan jumlah lantai, kemudian memindahkan gambar-gambar CAD-nya tadi layoutnya sesuai dengan grid yang berwarna hijau. Sekian dan terima kasih.